Penjara ini dibangun di atas gunung. Ini adalah penjara dengan keamanan tertinggi dalam sejarah. Di sisi lain tembok ada jurang maut. Dan para tahanan yang ditahan di dalam sangatlah kejam. John baru saja melaporkan hari ini. Ada seorang pria berotot yang tidak takut mati. Secara provokatif membalikkan piring makannya. Para tahanan di seberang takut John akan kelaparan. Segera menyodorkan piring makanan mereka padanya. Alhasil, pria berotot itu kembali melemparkan piring nasinya ke tanah. Dan berkata seolah memberi perintah. "Polisia, kamu akan mati." John perlahan berdiri. Saya pikir John akan membunuhnya. Tapi saya tidak menyangka John menjadi pemalu hari ini. "Jangan sentuh aku. Aku mengatakan yang sebenarnya." Pria berotot itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menyerang John. Jadi dia menjatuhkan John dengan 2 pukulan dan 1 tendangan. Tahanan lain di penjara tiba-tiba menjadi bersemangat. Penjaga penjara dengan cepat melepaskan tembakan peringatan. Bantu John masuk ke sel. John sebagai agen FBI. Mengapa dia dikurung bersama sekelompok penjahat yang sembrono? Ternyata beberapa hari lalu telur emas senilai ratusan juta dipajang di museum. John bertanggung jawab atas keamanan. Menuangkan sebotol kok dari tahun 1982 ke atas telur emas. Hanya melihat telur emasnya langsung meleleh. Melihat hal itu, polisi wanita tersebut langsung menutup lokasi kejadian. Saat ini, pencuri sedang bersembunyi di tengah kerumunan dan mengetahui bahwa kejadian tersebut telah terungkap. Dia segera berbalik dan lari. Saya baru saja melihatnya dengan cepat merangkak melewati gerbang keamanan otomatis. John juga dengan cepat mengejar itu. Namun sayang, karena terlalu banyak melatih otot dadanya, ia terjebak di pintu otomatis kelas 2. Saat ini, pencuri dengan cepat berganti pakaian menjadi jaket merah. Berkat itu, dia bisa melewati polisi. Saat ini petugas polisi wanita datang dan terlambat menyadarinya. Pencuri kemudian melemparkan bom asap. Di bawah awan asap, keluar dari ruang pameran dengan nyaman. Tanpa diduga, dia melihat John. Tidak tahu kapan dia muncul di sini. Keduanya saling mengejar. Pencuri tersebut memanfaatkan penampilan fisik dan tindakan cepatnya untuk melarikan diri dari John. Tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Hanya karena John tiba-tiba muncul dan memeluknya lalu bergegas turun bersama. Di saat yang berbahaya, keduanya mempertahankan harapan terakhir mereka. Kali ini, keduanya tak lupa berebut ransel berisi telur emas. Pencuri itu menemukan ada pipa di kakinya dan dia tahu untuk apa pipa itu digunakan. Dia menarik tangannya, masuk ke dalam tube dengan mudah dan keluar ke jalan utama. Cepat melarikan diri. John melihatnya dan menjatuhkan dirinya ke kanvas di bawah. Adegan itu menyerupai seorang lelaki tua yang tidak sengaja jatuh dari ketinggian. Sebuah supercar muncul tepat di depan. John tanpa basa-basi melompat masuk dan pergi. Satu kaki menginjak pedal gas dan mengemudikan mobil mengejar pencuri. Namun sebelum dia sempat menenangkan diri selama beberapa menit, dia menabrak mobil wisata dan dihentikan. Mungkin karena hari ini dia menginjak jalan dengan kaki kirinya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa berdiri dari jauh dan menyaksikan pencuri itu melarikan diri tepat di depan matanya. 2 hari kemudian, pencuri itu ditangkap di vilanya. Telur emas sekali lagi dilindungi oleh John. Saat masuk ke dalam mobil, rekan satu mobil tersebut mengatakan sepertinya pintunya tidak tertutup rapat. John memeriksa dengan cermat lalu menutup pintu dan pergi. Saat ini, orang bertopeng di tanah juga berdiri dan pergi. Keesokan harinya polisi wanita itu menemukan John dengan telur emas. Begitu dia melepaskan telur emas itu, telur itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Tak perlu dikatakan lagi, telur emas itu dicuri lagi. Petugas polisi wanita itu menyelidiki John secara menyeluruh sebelum tiba. Menemukan bahwa John bukanlah petugas polisi Interpol. Dan pada saat yang sama telur emas itu menghilang. Rekening John di luar negeri mempunyai tambahan 8 juta dolar. Bahkan ketika John terjun ke Sungai Kuning dia tidak bisa membela diri. Begitu saja, John ditangkap dan dibawa pergi oleh seorang polisi wanita.
dan dipindahkan ke penjara gunung salju. Saat John memasuki pintu sel, ia kaget saat teman sekamarnya ternyata adalah pencuri telur emas itu. Benar-benar rasa malu yang tak terlukiskan. Tiba-tiba penjaga penjara membuka pintu sel. "Bawa kalian berdua ke kamar sipir." Orang yang duduk di kursi memutar kursinya. Keduanya semakin terkejut. "Ya Tuhan, apakah ini sipir di sini? Bagaimana seseorang bisa begitu cantik dan menggoda? Tutup mulutmu. Kenapa aku tidak diam jika aku takut?" Orang yang duduk di kursi ini jelas bukan sipir penjara. Dan dia juga pernah menjadi rekan si pencuri. Pencuri top dunia Sarah. Ternyata orang tersebut mencuri telur emas tersebut. Lalu yang menyebabkan John masuk penjara adalah gadis ini. Kali ini dia secara pribadi muncul hanya untuk satu tujuan. Dialah yang ingin mencari keberadaan telur emas ketiga. Karena di seluruh dunia, hanya pencuri di sini yang tahu di mana letaknya. Pencurinya juga orang yang keras kepala. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengungkapkan lokasi telur ketiga. Sarah tidak punya pilihan selain pergi. Sebelum pergi, ia tak lupa memperingatkan penjaga penjara yang pernah ia suap sebelumnya. Pastikan untuk merawat mereka dengan baik. Pencuri dan John sangat ingin melarikan diri dari penjara. Tapi penjara ini dirancang di pegunungan. Helikopter adalah satu-satunya alat transportasi di sini. Hari itu ketika mereka sedang mandi di kamar mandi, sepotong sabun dari tangan pencuri memberi ide pada John. Mereka pergi ke ruang cuci. Pertama, ambil sepotong sabun dan tambahkan ke pembersih asam nitrat. Masukkan ke dalam pengering dan tekan tombol start. Kemudian bersembunyi di dinding tepat di belakang. Kalahkan penjaga penjara dengan keahlian luar biasa Anda. Keduanya memanfaatkan kekacauan itu dan lari. Keluarkan kartu kunci yang dicuri. Gesek kartunya dan pintu besar telah terbuka. Manfaatkan kelalaian penjaga untuk menarik puing-puing keluar dari posisi jebakan. Sebuah dinding batu hancur. Tampaknya ini bertujuan untuk melarikan diri dari penjara bagi kedua orang ini. Tapi di luar ada jurang yang dalam. Pencuri ingin mendapatkan telur itu. Dan John ingin keluar dan menangkap Sarah untuk membalas dendam ini. Keduanya mempertaruhkan hidup mereka bersama. Menjadi mitra sementara satu sama lain. Setelah berhasil kabur dari penjara, pencuri itu baru mengetahui bahwa dia lupa merencanakan kejahatannya dan menemukan jalan menuruni gunung. Kini mereka berdiri 10.000 meter di udara. Mereka hanya bisa berjalan di sepanjang tembok. Sekali terpeleset dan terjatuh, tulangnya akan sulit ditemukan. John menjulurkan kepalanya untuk mengamati. Menemukan jembatan gantung. Ini mungkin satu-satunya jalan keluar mereka. Keduanya dengan cepat naik ke jembatan. Berhasil mengalahkan penjaga di sana. Mulailah membagi menjadi tindakan. Pencuri itu bergegas melintasi jembatan gantung untuk mengambil helikopter. Dan John ada di sisi ini untuk mendukung penyerangan terhadap penjaga penjara yang mengejar. Pilot menyadari apa yang salah dan ingin keluar untuk menghentikannya, namun langsung pingsan oleh pencuri. Pencurinya berhasil menjatuhkan pilotnya. Ada kemungkinan untuk membajak pesawat. John segera mengoordinasikan perlindungan depan dan belakang. Tanpa diduga, penjaga penjara membawa peluncur roket. John langsung jatuh dari jembatan. Untungnya, dia mengambil tali. Perlahan naik. Pencuri di atas sini segera menyalakan mesin pesawat. Dan John mengatur waktu lepas landas dan berhasil melompat ke pesawat. Pada saat itulah pesawat tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Keduanya berbalik dan melihat ke belakang. Sebuah peluncur roket membidik mereka. John segera membuka pintu di kedua sisi pesawat. Peluncur roket melalui pintu. Kemudian mereka berdua nyaris lolos dari kematian, mengganti kostum mereka dan menyelinap ke pesta pedagang senjata. Pasalnya telur emas kedua disembunyikan di ruang kerjanya.
Namun keduanya tidak menyangka bisa bertemu Sarah di sini. John berjalan mendekat dan memeluknya. Namun sang pedagang senjata langsung iri saat melihat hal tersebut. Bergerak maju untuk memblokir. John memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil ponselnya. Pencuri di sini juga berhasil mendapatkan sidik jari pedagang senjata tersebut. Keduanya menyelinap ke kantor sementara para pengawal sedang berganti shift. Tak disangka, Sarah juga hadir di sini. Ternyata semua ini hanyalah jebakan yang dibuat sebelumnya oleh dia dan pedagang senjata. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti akan kembali bersama untuk mencari keberadaan telur kedua. Jadi dia membuat rencana untuk menangkap mereka berdua hidup-hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap pencuri dan mendapatkan informasi di mana telur ketiga disembunyikan. John di sisi ini disetrum oleh Sarah. Orang berhati lembut seperti pencuri akhirnya membeberkan informasi tersebut. Menerima kabar baik tentang telur ketiga dari Sarah. Keduanya membuka anggur dan ingin semua orang merayakannya bersama. Tak disangka, gelas wine itu kosong begitu saja. Penjual senjata itu segera terjatuh. Ternyata ini juga bagian dari rencana Sarah. Telur emas kedua yang berhasil menjadi miliknya. Sarah berbalik untuk pergi. Namun perlu disebutkan bahwa rencana tersebut pasti akan mengalami kesalahan. Pada saat ini, pedagang senjata tiba-tiba terbangun. Dalam kebingungan, dia secara acak menembakkan pistol ke arah dua orang tersebut. Pada saat yang berbahaya, John berhasil melepaskan borgolnya. Satu pukulan membuat orang lain benar-benar terbaring diam di tanah. Keduanya dengan cepat pergi ke lorong untuk kehabisan. Pencuri baru saja membuka pintu kayu ketika tiba-tiba memasuki arena banteng. Semua penonton di sini tampak sangat terkejut. Keduanya hanya mampu berdiri kokoh di tanah. Akibatnya, seekor banteng dari belakang langsung menghantam John hingga membuatnya terlempar hingga puluhan meter. Keduanya dengan cepat terpental ke tembok untuk menghindari amukan banteng. Kemudian naik kereta secara gratis. Hingga kini pencurinya akhirnya mengaku. Informasi yang dia berikan kepada Sarah sepenuhnya palsu. Alamat sebenarnya berasal dari koordinat yang terekam di belakang arloji koordinat yang terletak di hutan perawan. Keduanya mengambil peta dan mulai mencari tujuan mereka. Setelah 3 hari, pencuri itu menemukan bahwa peta itu terbalik. John sangat marah sehingga dia merobek peta itu. Dengan marah, dia menghancurkan kompas itu ke tanah. Tanpa diduga, terdengar suara logam menghantam tanah. Keduanya menggali tanah dengan tidak percaya. Sebuah pintu besi muncul di depan. Buka pintu besi. Sebenarnya ada tangga spiral di dalamnya. Keduanya segera menuruni tangga spiral. Lalu saya melihat sebuah pintu dengan organ tersembunyi di sana. Pencuri itu mencoba memasang arloji pada agen rahasia itu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah 2 putaran rotasi, pintu besar terbuka. Keduanya dengan hati-hati melangkah masuk. Nyalakan saklar daya. Harta karun yang cemerlang muncul di depan. Bahkan ada mobil Benz antik. Setelah beberapa saat mencari, kedua orang tersebut berhasil menemukan telur emas ketiga. Tepat pada saat ini, Sarah mengambil pistolnya dan masuk. Ternyata dia sudah menduga kalau pencuri itu tidak akan memberikan informasi akuratnya. Jadi saya selalu mengikuti 2 orang untuk memanfaatkan kesempatan menemukan buah ketiga. Seperti kata orang, belalang sembah menguntit jangkrik, sementara kepodang mengikuti. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang polisi wanita juga akan muncul di sana. Kini mereka berencana menangkap ketiga orang tersebut sekaligus. Tidak perlu banyak kata. Segera melancarkan perang. Saat ini, John menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Saat ini, John sedang memegang pistol untuk membantu mereka memberikan perlindungan. Namun daya tembaknya sangat berbeda. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pencuri itu memeluk telur itu dan menghindari hujan peluru. Dan Sarah melemparkan granat keluar dan dengan cepat melompat ke dalam Benz. Satu kaki menekan pedal gas. Pencuri itu membeku beberapa detik kemudian. Segera melompat ke dalam mobil. Akhirnya, John menjadi orang terakhir yang melompat ke dalam mobil. Dia tetap tinggal untuk bertindak sebagai benteng untuk melindungi 2 lainnya. Ketiga pengemudi itu bergegas maju.
Dia melihat tidak ada lagi jalan di depan. Pencuri itu berdiri dan mendaratkan granat di dinding di depannya. Hancurkan pengepungan. Tapi tidak lama. Petugas polisi wanita itu juga mengemudikan mobilnya dan mengejarnya. Dan kedua belah pihak bertarung di gerobak untuk mencoba mendapatkan kembali telur emas. Tidak ada pihak yang mau kalah dari pihak lain. Sepertinya pencurinya telah ditangkap polisi. Melihat itu, Sarah langsung melaju ke motor yang ada di depannya. John mengambil kesempatan itu untuk mendorong petugas polisi itu ke tanah. Melihat dengan mata kepala sendiri mobil poluan itu dirobohkan. Tanpa diduga, tidak ada lagi jalan di depan. Namun Sarah tidak menginjak rem dan langsung mengemudikan mobilnya menuju pintu masuk gua. 3 orang langsung terjatuh ke dalam danau. Melihat hal tersebut, polisi wanita tersebut harus mencari cara lain untuk mengejarnya. Polisi wanita itu baru saja pergi. Pencuri itu muncul dari air dengan membawa telur emas. Namun sayangnya setelah ia berdiri cukup lama, tidak ada tanda-tanda keberadaan John. Kelemahan sekali lagi. Dia meninggalkan sebutir telur emas. Terjun ke dalam air untuk mencari John. Tanpa diduga, dia langsung masuk ke dalam air. John segera muncul berdiri tegak di atas pasir. Saat ini, Sarah juga berenang ke pantai. Pencuri itu memberitahu John bahwa dia harus segera melunasi utangnya padanya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kemudian bersihkan kejahatannya. Kembali menjadi petugas polisi. Namun pengecualian muncul sekali lagi. Bukan saja John tidak memborgol Sarah. Sebaliknya, mereka tetap saling mencintai dan berciuman dengan mesra. Apa-apaan? Ternyata John dan Sarah adalah pasangan pencuri super yang terkenal. Mereka berbohong kepada pencuri sepanjang waktu. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan dia untuk menemukan telur emas ketiga. Kemudian temukan orang terkaya di Mesir dengan imbalan kompensasi 300 juta dolar AS. Pencuri itu kemudian diborgol dengan pohon yang ada di sana. John kembali ke rumah bersama Sarah dan telur emas. 3 butir telur emas diantar ke rumah orang terkaya di Mesir. Telur emas baru saja muncul. Polisi wanita itu membawa anak buahnya untuk menangkap orang terkaya itu. Pasangan muda itu bersulang menerima 300 juta dolar. Nanti saat keduanya sedang menikmati indahnya waktu di laut. Tiba-tiba pencuri itu muncul di hadapan 2 orang itu. Ternyata dia ditangkap oleh seorang polisi wanita di pulau tersebut. Namun sekali lagi dia berhasil lolos. Kali ini sang pencuri mengajukan ide agar ketiganya bekerja sama untuk melakukan kejahatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jika mereka tidak setuju, detik berikutnya pencuri akan segera melaporkan lokasinya kepada polisi wanita tersebut. Akhir dari cerita. Ketika polisi baru saja tiba di sini, perahu itu segera kosong. Apa tujuan mereka selanjutnya?